Oke, langsung saja mungkin saya share screen. Bentar. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, teman-teman, hari ini saya akan share terkait tentang apa namanya? ITDR atau Disaster Recovery Plan yang kemarin saya sempat apa namanya training di Jakarta ya dengan Mas Pandu, Mas Aping, Mas Alvan juga gitu. Oke, apa sih apa namanya ITDR itu? Atau biasa kita sebutnya DRP ya atau Disaster Recovery Plan. Ini merupakan dokumen panduan langkah demi langkah yang menjelaskan bagaimana organisasi merespon ketika sistem IT itu mengalami kegagalan. Di DRP itu sendiri harus mencakup empat poin ini. Poin pertama yaitu tujuan kepemimpinan, yaitu harus menjadi objektif dari leader gitu ya. Eh, Sehingga sasaran dan target yang ditetapkan oleh manajemen untuk pemulihan sistem itu terakomodir. Kemudian peran dan tanggung jawab, siapa melakukan apa saat itu saat bencana itu terjadi atau disruption itu terjadi itu juga harus ada di DRP. Kemudian prosedur pemulihan teknisnya, langkah-langkahnya sampai detail ya Kak, teman-teman ya. Jadi langkah-langkah detail untuk memulihkan sistem itu harus terdokumentasi di dokumen ini. Kemudian detail dari infrastruktur, informasi tentang DR, eh, misal DR site, kemudian backup dan lain sebagainya itu harus ada di sini semua. Jadi apa namanya? Ketika ada gangguan itu ini menjadi dokumen acuan eh, baik acuan teknis maupun treatmentnya kayak gimana. Oke, tujuan utamanya adalah meminimalkan gangguan dan memulihkan operasional secara normal secepat mungkin. Semakin cepat sistem itu pulih, semakin kecil dampak kerugian bagi organisasi gitu. Oke. Oke, ini yang apa disaster yang menjadi trigger ya, yang common lah yang terjadi gitu. Kemudian eh, yang pertama itu terkait dengan infrastruktur, yaitu kegagalan listrik, apalagi di Jakal atas ini apa namanya mati listrik itu lumayan sering, bahkan voltasenya juga lumayan buruk ya di Jakal atas ini. Kita nggak tahu kapan voltasenya itu balik baik lagi di daerah sini. Kegagalan power ini bisa mengakibatkan seluruh sistem data center itu mati, apalagi jika tanpa UPS atau tanpa genset gitu ya. Jadi layanan itu berpotensi terhenti semua. Kemudian gangguan jaringan, network outage, itu putusnya jaringan ketika apa namanya itu mengakibatkan seluruh sistem kita tidak bisa diakses. Dan untuk saat ini kita sudah memiliki dua jalur ya, teman-teman. Untuk informasi saja, jalur yang dari Jakal, kemudian jalur yang ke arah Kalasan. Namun masih ada single point of failure di sisi BSI sendiri karena jalurnya yang masuk itu masih lewat depan, lewat Bulvat. Jadi harusnya idealnya itu yang masuk ke kampus terpadu ini itu ada beda jalur, jadi jangan lewat depan semua. Mungkin nanti atau besok ya, Mas Aping bisa menjelaskan terkait dengan single point of failure di network gitu. Kemudian threat atau ancaman cyber attack. Kemarin sore kita mendapatkan informasi bahwa ada sekitar 17 universitas yang kedapatan data bocor dan datanya itu valid, divalidasi oleh beberapa apa oleh BSSN dan ditemukan data valid, kemudian di cross check ke masing-masing kampus. Kemarin sore ini baru apa namanya sosialisasi untuk pengamanannya. Kemungkinan besar kemarin yang terjadi itu adalah malware stealer. Jadi malware stealer saat ini memang menjadi ancaman di seluruh.
itu ya, seluruh kampus. Dan ada satu lagi kemarin terkait dengan data breach di sistem Sisvo kalau nggak salah gitu. Kemudian eh, sistem korup, kerusakan pada sistem eh, korup data atau kegagalan hardware dapat menyebabkan sistem yang tidak berfungsi dengan baik gitu. Kemudian untuk eksternal ada natural disaster, yaitu bencana alam seperti banjir, kemudian kebakaran, gempa bumi. Kalau di UI sendiri mungkin yang paling dekat yaitu bencana erupsi Merapi gitu. Itu dapat merusak fasilitas fisik dan infrastruktur IT di sini. Kemudian human error, kesalahan manusia, penghapusan data yang tidak sengaja, kemudian kesalahan konfigurasi atau kelalaian operator dapat menyebabkan gangguan sistem. Kemudian selanjutnya, nah, oke, perencanaan ITDR melibatkan berbagai pihak dalam organisasi ya. Yang pertama terkait IT manager, yaitu memimpin proses perencanaan disaster recovery, bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan seluruh tim dan memastikan rencana DR dapat diimplementasikan. Kemudian Departemen IT mendefinisikan langkah-langkah pemulihan teknis, membangun dan menguji disaster recovery. Kemudian mengeksekusi pemulihan saat terjadi disaster atau bencana. Kemudian pemimpin senior, CTO, CEO, dan Dewan Direksi harusnya ini ya, senior leader ini. Ini memberikan dukungan dan persetujuan, menyediakan anggaran dan sumber daya, memastikan DR selaras dengan strategi bisnis. Kemudian eksekutif support, eh, memahami sepenuhnya kapabilitas disaster recovery organisasi. Yakin bahwa organisasi dapat memulihkan data dalam waktu yang dapat diterima, menyediakan sumber daya yang diperlukan oleh tim IT. Ini fungsinya dari executive support. Kemudian, oke, oke, kemudian mempersiapkan perusahaan dan karyawan. DR memaksa organisasi untuk mengidentifikasi aset kritis, mengetahui sistem mana yang paling penting untuk proses bisnis ya, untuk operasional bisnis, kemudian mengidentifikasi resiko dan ketergantungan, memahami apa saja yang bisa salah dan bagaimana sistem itu saling bergantung atau dependensi antar sistem gitu. Melatih karyawan untuk situasi darurat, semua orang tahu apa yang harus dilakukan saat terjadi bencana. Menyediakan pengaturan kerja alternatif, work from home misal, atau memiliki kantor cadangan dan lain sebagainya. Membentuk crisis management team, yaitu tim khusus untuk menangani krisis. Kalau di kita mungkin kayak C-sharp gitu ya. Tapi point of view-nya lebih ke universitas gitu. Kemudian yang B, meminimalisir dampak dari bisnis. DRP mencakup objektif yang terukur. Ada dua poin ya, kemarin juga udah disampaikan Mas Alvan, yaitu tentang RTO, yaitu Recovery Time Objective, kemudian RPO, Recovery Point Objective. Nah, RTO dan RPO ini apa namanya, harus diselaraskan, harus align dengan eh, core bisnisnya. Kalau di UI core bisnisnya akademik, berarti RTO RPU ini juga harus selaras dengan proses bisnis yang kita pegang gitu ya. Oke, ini metrik utamanya ya terkait dengan RTO dan RPO. RTO itu adalah tujuan waktu pemulihan. Jadi waktu waktu downtime maksimal yang dapat diterima oleh perusahaan. Seberapa cepat sistem itu harus pulih? Contoh misal 4 jam gitu, berarti sistem harus kembali beroperasi dalam 4 jam setelah ada disruption.
Kemudian untuk RPO yaitu eh, seberapa banyak kehilangan data dalam waktu tertentu gitu. Contoh, berapa banyak data yang boleh hilang? Misal kesepakatan dari pemilik bisnis dan IT gitu ya. Contoh, dalam data yang boleh hilang itu hanya 1 jam. Berarti maksimum data yang boleh hilang itu hanya di 1 jam. Setelah itu harus ada backupnya gitu. Jadi kita harus memperkuat di sisi backupnya. Kemudian sebenarnya di sini ada apa hubungan antara RTO dan RPO ya. Ketika RTO pendek, kemudian RPO pendek, itu biayanya tinggi banget karena kita harus paling enggak memiliki hot site dan perlu redundansi secara real time gitu. Kemudian ketika RTO dan RPO itu panjang, biaya lebih rendah. Tapi mungkin potensi data yang hilang itu lebih gede dan downtime-nya lebih lama. Oke, ini beberapa disaster recovery site ada 3 ya yang umum, yaitu internal DR, kemudian eksternal DR, yang ketiga adalah cloud DR. Kembali lagi ini pilihan institusi masing-masing ya teman-teman. Jadi tidak ada best practice-nya, adanya good practice dari masing-masing organisasi. Oke, ini penjelasan terkait dengan internal disaster recovery site. Internal eh, Internal Disaster Recovery Site ini adalah fasilitas DR yang dibangun dan dikelola sendiri oleh organisasi. Karakteristiknya kayak gimana? Perusahaan memiliki gedung sendiri, server sendiri, jaringan sendiri, dan keamanan sendiri. Harus berada di lokasi geografis yang berbeda. Untuk saat ini posisinya UI mungkin belum ideal ya, karena hanya berjarak sekitar 10 atau 12 kilo dari main DC gitu ya. Kalau idealnya kan sebenarnya di beda kota gitu. Mungkin nanti akan saya sampaikan apa namanya yang jadi standar di Singapura gitu ya. Oke, lanjut mungkin dari sisi biaya ya. Capek itu pembelian kayak gedung, server, peralatan, pelatihan dan lain sebagainya itu tinggi gitu. Kemudian biaya operasionalnya juga tinggi. Kayak gaji staf, pemeliharaan, listrik, AC dan lain sebagainya itu juga tinggi. Nah, untuk internal di Arset ini cocok untuk organisasi yang besar ya, seperti bank, kemudian pemerintah dan university. Organisasi yang dengan syarat kedaulatan data itu lebih ketat lah istilahnya kayak gitu, sehingga kita tidak menitipkan data kita ke luar. Oke, untuk yang kedua, eksternal DR site. Nah, eksternal DR site ini adalah fasilitas DR yang dimiliki dan dioperasikan oleh vendor penyedia atau pihak ketiga gitu. Biasanya kita nyebutnya colocation gitu ya. Atau bisa jadi share DR. Jadi kita memiliki disaster recovery center kemudian share ke beberapa organisasi. Ini opsi yang lebih murah ya teman-teman. Dan resiko saat bencana regional, banyak organisasi berebut sumber daya yang sama gitu. Ini tidak cocok untuk beban kerja yang mission critical. Dedicated DR site ini khusus untuk sumber daya cadangan hanya untuk satu organisasi. Aktivitas lebih cepat karena tidak perlu berbagi kalau dedicated ya. Kemudian performa dapat diprediksi, biaya lebih tinggi dari share gitu. Ini eksternal DR site ini cocok untuk organisasi yang kecil dan menengah karena mungkin secara resource dia eh, cukupan gitu ya. Jadi dia tidak tidak terlalu gede sehingga kalau eh, build internal build DR site internal DR site itu tidak mampu gitu. Kemudian organisasi yang tidak memiliki kapasitas infrastruktur IT sendiri itu biasanya menggunakan external data center. Kemudian yang ketiga yaitu cloud DR site.
Keunggulannya tidak perlu membeli server fisik. Jadi cloud ini bisa menggunakan platform seperti AWS, Azure, GCP, dan lain sebagainya. Private cloud misal yang di lokal Indonesia kayak Cloudeka dan sebagainya lah. Itu kemudian keunggulannya yaitu tidak perlu memiliki eh, aset fisik, kemudian bisa di-scale dan fleksibel gitu ya. Kemudian automate failure, automate failover dengan infrastruktur as code, kemudian multi-region resilience. Jadi biasanya cloud itu sudah memiliki beberapa eh, site yang dia mirror ke beberapa tempat gitu. Jadi untuk availability-nya lebih baik gitu. Namun eh, ini untuk saat ini nih yang paling populer ya teman-teman. Jadi kenapa dia paling populer? Karena investasi awal lebih rendah. Karena dia hanya membayar yang dia gunakan saja gitu istilahnya. Kemudian testing dan deployment-nya lebih cepat. Kemudian biasanya dia sudah berstandar gitu, kayak seperti NIST, kemudian ISO dan lain sebagainya. Oke, pertimbangan utama untuk DR site yang pertama adalah lokasi ya. Lokasi tidak boleh berbagi zona resiko. Misal kayak sebenarnya kalau kondisi saat ini UI itu kalau di sini kan resikonya erupsi tapi untuk disaster recovery disaster recovery centernya yang di Cikditiro itu mungkin potensinya adalah gempa mungkin ya. Jadi eh, sebenarnya untuk resikonya udah berbeda gitu. Kemudian pet- garis patahan ya, garis patahan untuk gempa bumi itu juga harus berbeda idealnya gitu ya. eh Dataran banjir juga harus berbeda. Misal apa namanya potensi disasternya itu adalah banjir. Kemudian grid listrik yang berbeda. Jika listrik utama mati, DR tetap harus hidup gitu. Jadi sumbernya kalau bisa beda. Kemudian jalur telekomunikasinya juga beda karena network juga harus eh, apa namanya harus dipertimbangkan dalam memilih lokasi. Kemudian fasilitas harus mendukung kebutuhan kebutuhan manusia dan operasional. Listrik harus stabil, pasokan air, kemudian AC dan kebutuhan manusia lainnya. Misal kita bikin DR tapi di tengah hutan dan lain sebagainya, jadi kebutuhan manusia nggak tercukupi ya nggak mungkin kita bikin DR di sana gitu ya. Itu menjadi poin utama dalam kita memilih DR. Kemudian makanan dan logistik, jika staf harus bekerja berhari-hari, dipastikan di sana itu ada gitu. Dan ruang kerja di apa di R-site. Kemudian untuk yang ketiga yaitu connectivity. Redundansi harus multi carrier yang diperlukan. Jadi harus ada beberapa ISP juga yang kita harus gunakan gitu ya, supaya connectivity ini bisa terjaga. Kemudian jalur fiber redundan dan lain sebagainya, kemampuan dari failover untuk VPN atau untuk akses remote. Oke, ini beberapa komponen DRP yang efektif. Oke, tujuan ya. Hmm, overview dari komponen DRP yang pertama adalah tujuan, yaitu ada MBCO, RTO, RPO, dan Maximum Acceptable Data. Jadi MAD itu biasanya sama dengan RPO. Kalau MBCO kemarin yang ditanyakan Pak Andri ya, jadi misal posisinya kita ada full service di UI Gateway contoh ya, di UI Gateway ada full service yang akan di mirror ke DR gitu. Akankah kita bisa
bisa memilah-milah service apa aja yang akan di running di DR kayak gitu. Jadi posisinya mungkin kalau dalam bayangan saya untuk saat ini UI Gateway itu yang bisa di apa namanya yang bisa di slicing atau dipecah-pecah mungkin yang terkait dengan pembayaran karena untuk yang host to host itu kayaknya mustahil untuk kita eh, kita running di DR kayak gitu. Soalnya kita harus menyediakan jalur host to host itu ke disaster recovery semua. Dan kita nggak yakin teman-teman di bank juga mau mengakomodir hal itu gitu. Kemudian personil, HR manager, kemudian infrastruktur lead, jadi penanggung jawab infrastruktur, kemudian penanggung jawab masing-masing aplikasi, penanggung jawab eh, komunikasi, penanggung jawab dengan vendor, kemudian tim manajemen krisis. Dan yang ketiga, inventory, IT inventory, server fisik, virtual, cloud, dan lain sebagainya, aplikasi dan versinya itu harus terdokumentasi ya teman-teman. Diagram jaringan, topologinya kayak gimana, dan lain sebagainya itu harus terdokumentasi semua. Kemudian database dan sistem penyimpanan, selanjutnya license dan kontrak dukungan dengan vendor dan lain sebagainya. Kemudian yang D, backup, backup prosedur, frekuensi backup, data apa saja yang di backup, lokasi penyimpanan backup, kemudian proses verifikasi, kemudian periode retensi. Kemudian yang E, recovery, set mana yang digunakan, kemudian layanan apa yang dipulihkan di sana, bagaimana failovernya, fallbacknya dilakukan kayak gimana, itu apa namanya di tahap recovery. Kemudian eh, untuk komponen selanjutnya, untuk restoration atau pemulihan, itu membangun kembali environment produksi, sinkronisasi ulang data, validasi integrasi sistem, cutback kontrol ke production kayak gitu. Oke, ini terkait dengan prosedur backup harus mencakup frekuensi setiap jam, setiap hari atau mingguan, tergantung dengan RPO ya, RPO ya, tergantung dengan RPO yang disepakati gitu. Kemudian data apa saja yang di backup, tidak semua data harus perlu di backup ya teman-teman. Jadi istilahnya data-data yang harus di apa yang kritikal atau yang apa namanya, yang penting saja yang di backup gitu. Jadi kita harus punya klasifikasi data itu. Kemudian lokasi penyimpanan. Apakah backup itu on-site, kemudian off-site, atau kita melakukan backup di cloud. Dan untuk yang air gap ini, menurut saya ini harus harus segera kita miliki ya teman-teman. Biasanya kita menyebutnya dengan offline backup. Jadi backup yang itu hanya dilakukan ketika dia tidak terkoneksi secara network langsung gitu ya. Jadi backup itu dilakukan kayak contoh dulu pernah dilakukan Pak Sol kalau nggak salah. Jadi dia membawa hard disk gitu, dia membackup data, kemudian hard disk itu dicopot dari server gitu. Itu menurut saya itu juga perlu kita apa namanya perlu kita lakukan karena posisinya offline backup ini juga menjadi salah satu solusi ketika ada serangan ransom. Karena ransom sekarang sudah tidak menyerang hanya sekedar apa namanya disknya saja, tapi kemarin kalau nggak salah di VMware 5 atau 7 itu dia sudah bisa masuk ke backupnya. Jadi backupnya dulu yang di apa, yang di lock, kemudian baru server itunya, server VMware-nya yang di apanya, yang diinjek ransom gitu. Kemudian kebutuhan DR modern, backup harus immutable sehingga tahan untuk serangan ransom gitu ya. Kemudian eh tadi udah tak sampaikan terkait dengan ransom, tidak hanya mengenkripsi data produksi, tapi juga mencari data backup dan
eh, mengenkripsinya juga gitu. Sehingga immutable backup ini juga solusi juga untuk menghadapi ransom. Oke, kemudian eh, prosedur pemulihan ya terkait dengan recovery prosedur. Satu, emergency response. Keselamatan manusia adalah prioritas utama. Kemudian evakuasi. Jika diperlukan, evakuasi personel dari area berbahaya. Kemudian mendeklarasikan insiden. Secara resmi menyatakan bahwa ini adalah situasi darurat, disaster recovery gitu. Kemudian mengaktifkan governance dari disaster recovery. Yang kedua, backup operation, menemukan set backup, mengidentifikasi backup mana yang akan digunakan, kemudian memvalidasi untuk menjaga integritinya ya. Memastikan backup itu tidak korup gitu. Kemudian berkoordinasi dengan vendor, menyimpan offset jika backup di lokasi vendor ter eh, jika backup di lokasi vendor, koordinasi untuk pengambilan gitu. Kemudian yang ketiga, recovery activity, aktivitas pemulihannya, memulihkan infrastruktur, memulihkan aplikasi dengan urutan yang benar ya. Kemudian testing dan validasi fungsionalitas. Oke, ini 5 tahap pengembangan dari disaster recovery plan ya. Oke, yang pertama eh, authority dan komitmen. Untuk mendapatkan mendapatkan dukungan kepemimpinan senior, membentuk steering committee. Nah, ini steering committee ini mungkin yang bisa jawab Pak Jarwo ya. Apakah di kita itu ada steering committee atau enggak gitu ya. Jadi supaya universitas dan yayasan itu tuh sejalan gitu. Kemudian tahap 2, mendefinisikan prioritas. Prioritas mana saja yang kritis, yang memiliki dampak dan memiliki nilai, memiliki value itu diprioritaskan berdasarkan RTO. Kemudian tahap selanjutnya, technical metodologi. Memilih pendekatan untuk setiap layanan, merencanakan fasilitas dan memperkirakan biaya. Kemudian tahap 4, eh, mengembangkan rencana pemulihan, mendefinisikan peran, proses respon bencana, dan pemulihan layanan secara detail. Kemudian tahap yang terakhir yaitu test the plan, pengujian gitu, memvalidasi melalui tabletop, simulasi, dan pengujian failover secara penuh. Jadi kalau nanti tahap 1 sampai tahap 3 ini tuh apa namanya istilahnya sudah ada, kita yang akan berulang-ulang, kita akan apa namanya melakukan tahap keempat dan tahap kelima ini. Kemudian ini mungkin satu-satu ya yang terkait dengan tahap-tahapnya tadi. Tahap pertama yaitu otorisasi dan komitmen. Steering committee ini bertujuan membuat keputusan strategis dan alokasi sumber daya, mengalokasikan sumber daya dan anggaran personel, waktu dan lain sebagainya. Kemudian working group, kelompok kerja gitu ya. Mendefinisikan detail dari teknis, spesifikasi teknis untuk setiap sistem, pengembangan, rencana pemulihan, prosedur step by step, menguji dan mengimplementasikannya gitu. Kemudian untuk stage berikutnya, tahap berikutnya yaitu menentukan prioritas, mengidentifikasi layanan bisnis, bertemu dengan setiap departemen untuk menentukan layanan terpenting mereka dan sistem informasi eh, yang dan dependensinya, yang menjadi dependensinya gitu. Kemudian menilai dampak dari gangguan. Biasanya kita apa namanya memiliki risk assessment gitu ya.
Nah, ini dampak dari gangguannya kayak gimana terkait dengan keselamatan, keuangan, reputasi, operasional, dan legal. Selanjutnya terkait dengan risk assessment, me- mengidentifikasi resiko yang dapat mengganggu operasional dan mendokumentasikan efek serta strategi mitigasinya. Kemudian memprioritaskan layanan, mengelompokkan layanan berdasarkan tingkat kepentingan dan kritikalitas, menentukan cakupan, memutuskan layanan mana yang akan dimasukkan dalam siklus perencanaan DR saat ini. Nah, ini pertimbangan tambahan ya. Apakah dampak berubah selama bulan atau musim tertentu, kemudian ada deadline yang tidak boleh terlewat, kemudian apakah manual workaround memungkinkan untuk dilakukan, kayak gitu harus didefinisikan gitu. Kemudian mungkin saya rada cepet aja ya karena udah jam 9. Mengklasifikasikan prioritas layanan, yaitu yang kritikal itu biasanya RTO-nya kurang dari 24 jam dan apa namanya itu harus segera up lah istilahnya gitu. Kemudian untuk yang vital itu RTO-nya biasanya kurang dari 72 jam, kurang dari atau sama dengan 72 jam. Kemudian necessary diperlukan biasanya RTO-nya 2 minggu dan yang diinginkan itu biasanya lebih dari 2 minggu lah kayak gitu. Kemudian tahap selanjutnya metodologi teknis. Nah, aduh, di metodologi teknis ini pengembangan RTO ini untuk RPO yang pendek, ini strategi pencegahan ya. Biasanya kita lakukan dengan redundansi, clustering, replikasi, sinkron, tapi biayanya lumayan tinggi gitu. Kemudian RTO dan RPO panjang ini opsi pemulihan. Biasanya backup reguler, kemudian cold standby, dan biayanya lebih rendah. Kemudian resiko skenario yang harus dipertimbangkan yaitu fasilitas down, fasilitas hancur, kemudian networknya rusak, kegagalan aplikasi, dan lain sebagainya. Kemudian untuk perencanaan apa namanya perencanaan fasilitas dan infrastruktur, menemukan site pemulihan alternatif, memastikan cukup daya dan ruang. Kemudian kapasitas jaringan memadai cukup jauh dari eh, primary primary site. Kemudian estimasi biaya, memperkirakan biaya tenaga kerja dan teknologi, membuat real time implementasi dan mengajukan steering committee untuk persetujuan. Nah, ini mungkin steering committee di sini apa di mention berkali-kali, mungkin nanti dari teman-teman manajemen bisa menambahkan gitu ya. Kemudian tahap keempat, mengembangkan rencana pemulihan, yaitu mendefinisikan eh, peran dan tanggung jawab, kemudian menunjuk personil backup jika contoh misal saya tidak available, mungkin Gofar bisa handle kayak gitu. Jadi orangnya juga harus jangan ada single point of failure di sisi personil gitu. Mendokumentasikan secara detail kontak, nomor HP, kemudian email darurat dan lain sebagainya. Kemudian disaster response mendeteksi insiden, bagaimana kita tahu jika ada kendala atau ada gangguan. Eskalasi dengan tepat siapa yang menghubungi siapa dan kapan itu harus jelas. Kemudian mengaktifkan rencana DR, kriteria dan prosedur aktivasinya kayak gimana. Itu di pengembangan itu harus 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 ada gitu ya. Kemudian membentuk komunikasi tim. Jadi tim sendiri untuk mengkomunikasikan segala hal gitu. Kemudian service recovery, pemulihan layanan yaitu mengumpulkan konfigurasi saat ini, kebutuhan jaringan dan lain sebagainya, menganalisis dan merekomendasikan pendekatan pemulihan, identifikasi dependensi, kebutuhan fasilitas pemulihan, dan mendokumentasikan prosedur dan menguji dan perbaiki improvement gitu. Kemudian untuk yang step terakhir yaitu eh, pengujian DR ya. Pengujian DR kita bisa lakukan beberapa yaitu tabletop,
Untuk simulasinya, kemudian disaster simulation untuk simulasi bencananya, kemudian full failover. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya masih ada beberapa slide ya. Masih ada sekitar 10-an slide, tapi kayaknya waktunya terbatas, teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.